Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe ya, semoga yang subscribe masuk surga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kisah Batu Angus di Ternate adalah salah satu tempat mistis, yaitu kota gaib. Dicerita seorang pemuda yang pernah dibawa ke dalam kota gaib tersebut. Di belakang bandara banyak material batu angus. Awal cerita, anak tersebut ngojek dan lagi nongkrong di pangkalan ojek tersebut pada sekitar kurang lebih jam 12 alam waktu Indonesia bagian timur. Pemuda tersebut sebenarnya tidak ngojek, hanya nongkrong-nongkrong. Tiba-tiba ada yang memanggil ojek 3 kali panggil, dan pemuda tersebut bersama rekannya yang duduk-duduk. Temannya bilang katanya ada penumpang. Langsung pemuda tersebut berpaling menatap seorang kakek berkopiah putih. Dan pemuda tersebut memanggil ojek dan beliau iya. Dan pemuda tersebut angkut. Singkat cerita, pemuda tersebut menanyai si kakek yang berkopiah haji. Pemuda tersebut menanyai haji antar di mana. Kakek tersebut berkata di Kulaba. Singkat cerita, pemuda tersebut berkata sama kakek tersebut, haji lewat depan ya. Kakek tersebut menjawab, lewat jalan belakang sudah. Pemuda tersebut ketakutan dalam perjalanan. Si kakek berkata, nanti sebentar singgah di rumah adek saya, tunggu sebentar. Sontak pemuda tersebut menjawab, iya haji. Singkat cerita, tiba di belakang bandara. Si kakek berkata, lewat jalan sebelah di darat. Pemuda tersebut heran dan berkata, si kakek haji, di situ tidak jalan, cuma perusahaan. Kakek, ada rumah saya. Pemuda tersebut muter motor lalu arahkan sesuai si kakek arahkan. Pemuda tersebut heran, tiba-tiba banyak lampu dan rumah begitu banyak, ada gedung tinggi. Saat itu pemuda tersebut masih sadar. Singkat cerita, kakek tersebut singgah di rumah adiknya dan memanggil adiknya. Tiba-tiba adiknya keluar, mereka saling ngobrol, tapi pemuda heran, ngobrol seperti orang yang mau atau tidak berbicara lurus. Pemuda belum sadar bahwa dia berada kota gaib, kota Paramoro. Kakek tersebut berkata, sebentar kalau boleh turun haji bercerita sedikit, mari masuk dalam rumah. Pemuda tersebut ikut masuk. Heran pemuda tersebut, kursinya itu terbuat dari emas dan gelasnya dari batu jamrut. Pemuda itu diam serentak, tidak berkata-kata. Singkat cerita, si kakek menelpon anaknya, tapi bukan pakai HP, tapi dilihat seperti cahaya keluar dari tangannya, seperti zaman sangat canggih, orang tidak pakai HP. Singkat cerita, pemuda dan si kakek jalan ke rumah kakek tersebut. Dalam perjalanan, pemuda tersebut melihat keramaian dan gedung tinggi-tinggi seperti gedung pencakar langit. Dalam perjalanan, pemuda tersebut sadar bahwa dia berada di kota gaib, kota Bangsamoro. Pemuda tersebut sempat shock dan merinding saat tiba di rumahnya si kakek haji tersebut. Pemuda berkata, haji, saya sudah mengetahui apa yang barusan saya alami. Kalau boleh tahu kakek saya berada kota gaib, kota Bangsamoro. Kakek tersebut berkata, iya benar sekali. Pemuda tersebut ketakutan, takut tidak balik ke alam nyata. Dan pemuda tersebut berkata kepada kakek tersebut, tuh ale saya IKTG sampai saya tidak balik ke kebalikan saya ke saya takut. Pemuda tersebut sok. Kek berkata, jangan takut nak, kamu balik ambil uang ngojek. Kek tersebut buka dompetnya sampai kartu nama atau KTP jatuh. Saya sontak mengambil kartu tersebut. Saya melihat kartu tersebut adalah KTP tapi bertulisan Arab gundul. Kakek tersebut mengatasi uang gojek senilai Rp15.000 dan berkata kepada pemuda tersebut, tutup mata. Serentak pemuda itu buka mata. Dia berada kampung Kulaba, jalan turun-turun Kulaba. Pemuda sok ketakutan sambil mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Cerita berakhir, lanjut ke part 2.